Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Febriani, NIM A1E123070. Di sini saya akan membahas materi terkait dasar-dasar pendidikan dalam keluarga yang telah saya pelajari selama 1 semester. Materi yang pertama ialah konsep dasar-dasar pendidikan dalam keluarga, yaitu pengertian keluarga. Keluarga ialah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling bergantungan. Yang bertujuan, yang pertama, unit dasar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu, perantara dan harapan setiap anggota keluarga dalam kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Yang ketiga, menstabilkan kebutuhan kasih sayang, seksual dan sosioekonomi. Yang keempat, pembentukan identitas individu dan perasaan harga diri individu. Fungsi keluarga yang pertama, fungsi biologis, yaitu upaya bereproduksi, pemelihara dan membesarkan anak, memberi makan, mempertahankan kesehatan dan rekreasi. Yang kedua, fungsi ekonomi yaitu memenuhi kebutuhan sumber penghasilan, menentukan alokasi sumber yang diperlukan, menjamin keamanan finansial. Yang ketiga, fungsi psikologis, menyediakan lingkungan yang mampu meningkatkan perkembangan kepribadian yang alami, yang bertujuan melindungi psikologis secara optimal. Yang keempat, fungsi edukasi, mengajarkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kelima, fungsi sosiokultur, melaksanakan transfer nilai yang berhubungan dengan perilaku bahasa dan tradisi adat. Selanjutnya ialah materi keluarga. Keluarga dibangun atas perkawinan atau pernikahan yang terdiri dari ayah dan ibu dan anak. Keluarga adalah sarana utama yang membentuk kasih sayang dan karakter anak dan tempat berbagi cinta kasih. Fungsi cinta kasih dalam keluarga merupakan faktor penting dalam membentuk kepribadian anak. Keluarga harus menjadi wadah yang dapat menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya ialah tanggung jawab anggota keluarga. Yang pertama, menjaga nama baik keluarga. Setiap anggota keluarga harus menjaga nama baik yang ditetapkan bersama orang lain di keluarga. Yang kedua, memelihara kebersihan, keamanan, dan kenyamanan. Yang ketiga, membantu saling menyayangi, menghormati, dan menghargai. Yang keempat, membantu saling membangun kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Yang kelima, memelihara keharmonisan keluarga. Selanjutnya ialah pola asuh yang terbagi dari atas 3. Yang pertama, pola asuh otoriter, ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan yang ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti orang tuanya, dan kelihasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi. Yang kedua, pola asuh demokratis, ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak diberi kesempatan untuk tidak selalu bergantung pada orang tua. Yang ketiga, pola asuh permisif, ditandai dengan cara orang tua mendidik anak yang cenderung bebas, anak dianggap sebagai orang dewasa atau muda, diberi kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya. Selanjutnya, materi yang kedua, kewajiban dan hak anggota keluarga. Yang pertama ialah kewajiban suami. Kewajiban suami adalah pemimpin keluarga, mencari nafkah, bertanggung jawab dan ketenangan keselamatan keluarga, mendidik anak dengan penuh rasa kasih sayang, menciptakan kedamaian, memilih lingkungan yang baik, menjadi suami bagi istri yang baik dan ayah yang baik kepada anak. Selanjutnya, hak suami itu ditaati, dibantu dalam pengelolaan rumah tangga, diperlakukan dengan baik, penuh cinta kasih, citra dan nama baik oleh seluruh anggota keluarga. Selanjutnya ialah kewajiban ibu atau istri. Yang pertama, patuh dan taat pada suami sesuai norma agama. Yang kedua, memberikan kasih sayang kepada seluruh anggota keluarga. Yang ketiga, mengatur dan mengurus rumah tangga. Yang keempat, merawat, mendidik, dan melatih anak. Selanjutnya, memelihara, menjaga kehormatan keluarga, dan menjadi istri yang baik untuk suami dan ibu yang baik untuk anak. Hak istri yaitu mendapatkan nafkah yang baik dari hasil kerja suami, mendapatkan pendidikan atau bimbingan, mendapatkan perlindungan, keselamatan, dan ketentraman, mendapat kasih sayang dari seluruh anggota keluarga, dihargai, dipatuhi, dan mendapatkan komunikasi yang sehat. Selanjutnya ialah kewajiban anak. Yang pertama, menaati dan menghormati kedua orang tuanya. Yang kedua, berperilaku baik dengan orang tua dan anggota keluarga. Yang ketiga, bersikap yang berdasar kasih dan sayang. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya ialah hak anak, mendapatkan perlakuan yang baik dari anggota keluarga, nama dan citra baik, rasa aman, kasih sayang, pendidikan, dan arahan yang baik, dan
terpenuhi kebutuhannya. Selanjutnya ialah komunikasi dalam keluarga. 3 kata kunci komunikasi dalam keluarga yaitu yang pertama sender, yaitu komunikator, message, pesan, the sender, komunikan. Yang manfaatnya ialah yang pertama dapat mengetahui apa yang ingin disampaikan, menghindari praduga, yang ketiga hubungan keluargaan dan memenuhi syarat, yang keempat membawa keuntungan fisik maupun non. Selanjutnya ialah penyebab konflik dalam keluarga. Yang pertama, perbedaan pendapat yang dapat menjadi salah satu penyebab konflik dalam keluarga. Yang kedua, yaitu kedua orang yang baru saja menikah. Yang ketiga, anak memiliki pasangan yang menyebabkan orang tua tidak setuju dengan pasangan dari anak. Yang keempat, adanya orang ketiga. Yang kelima, belum terselesaikan masalah dalam pekerjaan. Yang keenam, komunikasi yang buruk. Yang ketujuh, yaitu perbedaan nilai. Selanjutnya ialah dampak dari konflik dari keluarga. Dampaknya ialah yang pertama konflik yang tidak selesai, seperti meniru perilaku yang tidak baik, menghadapi masalah dalam komunikasi, dan sulit dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, stres dan kecemasan. Yang ketiga, pendidikan anak yang tidak optimal. Yang keempat, kerusakan hubungan. Dan yang kelima, konflik keluarga dalam pekerjaan. Selanjutnya, solusi konflik dalam keluarga. Yang pertama, menyelesaikan masalah dengan cara yang positif. Yang kedua, memastikan keluarga sudah sepakat. Dan menyediakan informasi yang mengingatkan dan mempermudah perilaku yang baik. Yang ketiga, mencari dan menemukan solusi secara bersama-sama dengan orientasi konflik menang-menang. Yang keempat, menghormati kepribadian masing-masing anggota keluarga. Yang kelima, mencoba cara lain jika terdapat konflik yang tidak dapat diselesaikan. Yang keenam, menyediakan informasi yang mengingatkan dan mempermudah perilaku yang baik. Yang ketujuh, menjunjung bahasa baku tentang konflik dalam keluarga. Selanjutnya, materi yang ketiga ialah konsep pembinaan keluarga sehat dan bahagia. Pengertian sehat dan bahagia adalah kondisi di mana seseorang merasa baik secara fisik, mental, dan emosional. Sehat jasmani dan rohani merupakan bagian penting dari kebahagiaan. Makanan sehat yang mengandung berbagai nutrisi juga berperan dalam menjaga kesehatan dan kebahagiaan. Selain itu, kehidupan yang sehat dan bahagia melibatkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta kemampuan untuk menikmati setiap momen, baik suka maupun duka bersama keluarga. Selanjutnya, keluarga bahagia, yaitu konsep yang mencakup keluarga yang damai, penuh harapan dan kasih sayang. Konsep keluarga bahagia disebut sebagai keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah, yang artinya keluarga yang damai, penuh harapan, dan kasih sayang. Keluarga bahagia dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti membangun komunikasi yang baik, menjaga hubungan yang baik dengan pasangan, dan membuat keputusan bersama. Selanjutnya ialah jenis mewujudkan keluarga yang sehat dan bahagia. Yang pertama, dengan komunikasi, yaitu luangkan waktu untuk bertukar cerita dengan anggota keluarga. Yang kedua, rutinitas bersama seperti makan bersama. Yang ketiga, seimbangkan kehidupan keluarga dan pekerjaan. Yang keempat, buat keputusan bersama. Yang kelima, menjaga hubungan baik dengan pasangan. Selanjutnya ialah materi yang keempat, jenis dan karakteristik keluarga dan anggota keluarga. Jenis keluarga yang pertama, berdasarkan cakupannya, keluarga dibedakan menjadi keluarga inti, keluarga konjugal, dan keluarga luas. Yang kedua, berdasarkan jenis perkawinan. Keluarga dibedakan menjadi monogami, poligami, dan poliandri. Yang ketiga, berdasarkan jenis anggota. Keluarga dibedakan menjadi keluarga inti, yaitu ayah, ibu, dan anak. Yang ketiga, berdasarkan jenis anggotanya. Dan ada juga keluarga inti dari keluarga besar, yaitu ayah, ibu, anak, kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, dan yang lainnya. Yang keempat, berdasarkan komposisi, yaitu keluarga berantai, keluarga berkomposisi, dan keluarga kohabitasi. Selanjutnya, karakteristik keluarga. Yang pertama, keseluruhan dan keseimbangan. Keluarga sebagai suatu sistem memiliki karakteristik keseluruhan dan keseimbangan di mana fokus utama diberikan pada kehidupan keluarga secara keseluruhan. Tujuannya, setiap keluarga memiliki tujuan yang hendak dicapai dan efektivitas pencapaian tujuan keluarga.
Selanjutnya, keluarga berjalan berdasarkan suatu struktur seperti pola interaksi antara anggota keluarga yang menentukan dinamika keluarga. Yang keempat, keseimbangan. Yang kelima, menghormati batas-batas emosional dan fisik yang sehat. Yang keenam, bersedia berkorban dan menghormati. Yang ketujuh, fungsi ekonomi. Selanjutnya ialah jenis anggota keluarga. Yang pertama, keluarga inti atau nuclear family. Yang kedua, keluarga besar, extended family. Yang ketiga, keluarga berantai, chain family. Yang keempat, keluarga tunggal, yaitu single family. Di mana keluarga inti, namun ada elemen yang hilang seperti tidak ada suami atau tidak ada istri. Yang kelima, keluarga berkomposisi, composite family, hasil dari pernikahan poligami, di mana anggotanya hidup bersama-sama. Yang keenam, membuat keluarga kohabitasi, yaitu tanpa ada ikatan pernikahan, di mana mereka memiliki anak dan hidup bersama layaknya suami istri. Karakteristik anggota keluarga. Yang pertama, kerjasama. Anggota keluarga bekerja sama untuk mencapai tujuan keluarga. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, tinggal bersama dalam satu rumah. Yang keempat, keseimbangan. Yang kelima, komitmen untuk saling membantu meraih keberhasilan. Yang keenam, bersedia berkorban. Yang ketujuh, menghormati satu sama lain. Dan yang kedelapan, ada untuk satu sama lain. Yang kesembilan, belajar bersama. Dan yang kesepuluh, cinta yang membentuk kesejahteraan keluarga. Selanjutnya ialah materi yang kelima ialah keluarga sebagai tempat pembentukan karakter. Yang pertama, internalisasi, yaitu suatu konsep mengacu pada peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Yang kedua, keteladanan, yaitu keluarga menyediakan contoh keteladanan yang dapat dijadikan contoh bagi anak. Yang ketiga, pembiasaan, yaitu peran yang sangat penting untuk membentuk karakter anak dalam proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang. Selanjutnya ialah bermain. Keluarga membantu anak memahami nilai-nilai yang benar dan salah melalui bermain. Selanjutnya bercerita. Keluarga membantu anak memahami nilai-nilai yang benar dan salah melalui cerita. Selanjutnya memberikan nasihat. Keluarga menyediakan nasihat yang mampu menyentuh hati anak disertai dengan keteladanan. Selanjutnya, penghargaan dan hukuman. Keluarga menyediakan penghargaan dan hukuman yang dapat membantu membentuk karakter anak. Selanjutnya, tata krama, yaitu kebiasaan adat sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Dan selanjutnya, minus skolastik, yaitu minat belajar pada prasekolah. Selanjutnya, mendengarkan. Peran keluarga dalam membentuk karakter anak yang mendengarkan dan memahami. Dan yang terakhir yaitu empati, peran yang penting dalam membentuk karakter anak yang dapat memahami dan mengerti perasaan orang lain. Materi yang keenam ialah sikap keluarga menghadapi globalisasi. Yang pertama, menyaring budaya asing dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal. Yang pertama, nilai-nilai budaya asing untuk mengumpulkan informasi tentang nilai-nilai tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang dapat ditambahkan. Selanjutnya, mengidentifikasi nilai-nilai yang dapat ditiadakan. Seperti bagaimana nilai-nilai tersebut yang dapat ditiadakan. Yang keempat, mengambil contoh dari budaya asing. Yang kelima, memelihara tradisi lokal. Yang keenam, memperhatikan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Yang selanjutnya, nilai kebangsaan dan Pancasila. Dua konsep yang sangat penting dalam pembangunan karakter bangsa Indonesia. Nilai kebangsaan merupakan nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila, yang merupakan falsafah, pedoman, ideologi, dan landasan perilaku bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai landasan dalam kehidupan bernegara dan merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Selanjutnya ialah kemajuan teknologi dalam pembangunan. Ialah penting karena memungkinkan perusahaan dan pengusaha individu untuk menciptakan dan memperkenalkan produk atau layanan baru ke pasar. Meningkatkan efisiensi produksi, menciptakan lapangan kerja baru, dan merangsang perkembangan sektor ekonomi baru. Selanjutnya ialah pengembangan usaha mikro. Pengembangan usaha mikro kecil menengah yang disebut UMKM adalah penting untuk menciptakan dan memperkuat usaha kecil di Indonesia. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan usaha mikro kecil menengah tersebut, yang pertama, inovasi produk. Yang kedua, manajemen usaha. Yang ketiga, promosi dan pemasaran.
Yang keempat, pengembangan keterampilan. Yang kelima, pengembangan industri kreatif. Yang keenam, pengubahan peralatan dan teknologi. Yang ketujuh, peningkatan kualitas tenaga kerja. Yang kedelapan, pemasaran digital. Yang kesembilan, pengembangan keterampilan dan kemahiran. Yang kesepuluh, peningkatan daya saing. Sekian materi yang telah saya paparkan, saya ucapkan terima kasih.